Presiden Prabowo sidak sekolah dan dapur umum tinjau program MBG. Warga rela antri untuk mendapatkan gas 3 kg. KKB kembali beraksi aniaya warga hingga tewas di Yahukimo. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke sekolah dan dapur umum di Jakarta Timur untuk meninjau program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo memastikan langsung proses penyediaan makanan bagi para pelajar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin pagi. Kunjungan dimulai dari SD Negeri 5 Jati dan TK Negeri 2 pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut antusias oleh warga dan para siswa. Mengenakan pakaian safari dan bertopi coklat, Presiden Prabowo hadir dengan kendaraan maung yang menyapa warga dan siswa sembari melambaikan tangan, namun tak berlama-lama agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke dapur umum tempat produksi makan bergizi gratis. Ia melihat langsung proses pengolahan makanan dan berinteraksi dengan para petugas serta juru masak. Prabowo juga memeriksa menu yang ditata oleh petugas, memastikan kualitas makanan sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi para pelajar. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penerima bantuan sosial tetap menerima bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Bantuan ini akan diberikan sampai mereka bisa mandiri secara ekonomi dan melewati proses graduasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penerima bantuan sosial tetap menerima bantuan meski bekerja di dapur makan bergizi gratis. Bantuan ini akan diberikan sampai mereka bisa mandiri secara ekonomi dan melewati proses graduasi. Menteri Sosial mengungkapkan proses graduasi akan terjadi jika penerima bantuan sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Setelah itu mereka akan lepas dari program bantuan sosial dan bisa hidup mandiri. Menteri Sosial juga menambahkan meskipun proses ini memakan waktu, manfaatnya besar bagi keluarga miskin. Pemerintah pun akan terus mendorong agar mereka bisa berdaya dan tidak tergantung lagi pada bantuan. Di sisi lain, Menteri Sosial mendorong lebih masyarakat miskin untuk bekerja di dapur program MBG. Dengan begitu, masyarakat miskin yang berdaya bisa terus bertambah. Ya kan masih terima bansos sampai nanti diukur sampai mereka betul-betul bisa graduasi. Ya kan ada proses graduasi nanti. Kalau mereka sudah dapat pekerjaan, usia produktif, ya sudah dapat pemasukan, ya tentu dia akan lepas dari program bansos. Ya lumayan besar. Itu termasuk yang masyarakat yang miskin ekstrim itu juga bisa? Ya termasuk. Nanti akan kita identifikasi ya lebih konkret. Ya, apalagi nanti kalau sudah by name by address-nya makin matang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, antrian panjang warga terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin pagi. Warga rela mengantri untuk dapat membeli gas 3 kilo. Keluhan juga dirasakan warung pengecer, berharap pasokan gas kembali normal. Antrian panjang warga terlihat di salah satu SPBU di Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan untuk mengisi gas 3 kilo subsidi pemerintah. Warga rela mengantri sejak pagi agar dapatkan gas 3 kilo yang langka di warung-warung pengecer. Menurut warga yang mengantri, dirinya rela mengantri agar dapat memasak untuk makan sehari-hari. Kalau saya sih baru, Pak. Baru? Nah, aku tahunya kan bukanya jam 9. Makanya saya pikir kan ya selesai jam 9. Tapi saya kan nggak pernah kayak gini kan. Maksudnya kalau dari pagi ya kayak kita ngantri
beli sembako segitu susahnya banget. Oh gitu. Makanya kan kalau gas kan kita kan butuh buat masak kan. Kalau habis sama sekali lagi kemana-mana nggak ada. Oh di warung eceran nggak ada? Nggak ada sama sekali seminggu. Oh gitu. Harapannya apa nih? Ya saya sih maunya yang kayak dulu lagi aja lah, biar gampang. Kalau kayak begini kan kita anak bisa makan sehat ya. Kalau beli-beli kan juga kan nggak bagus kan. Betul. Mau masak sendiri lagi geser susah gimana dong? Oh gitu. Sementara itu, salah satu warung pengecer di Jalan Damai, kawasan Cipete yang biasa menjual gas subsidi mengatakan sudah tidak mendapatkan pasokan gas sejak Sabtu kemarin. Mau dibilang apa ya? Ada ya kita jual, nggak ada ya kita cari. Diem aja. Jadi kalau diisi ya kita terima sama pelanggan kita. Nah, ini udah berapa hari Pak Haji nggak diisi? Saya dari hari Sabtu nggak ada gas, dari hari Sabtu. Nah itu ada info untuk pengisian lagi nggak Pak Haji? Ya kalau ada yang ngisi ya saya, ada yang lewat nawarin saya beli, kalau nggak ada ya saya diem aja udah. Itu. Jadi artinya pelanggan udah pada kabur dong Pak Haji? Ya pastinya pelanggan ya pada walahan juga, pada kebingungan. Kadang-kadang ada yang, matok pakai apa nih? Gitu. Pakai kayu bakar, saya kata gitu. Pak Haji harapannya untuk pemerintah ini pengennya gas normal Pengennya kembali? sih normal kembali, pengennya kayak normal kembali gitu. Kayak gas 3 kilo mah udah. Yang langka sendiri yang 3 kilo atau yang 3 kilo. 15 kilo? Sebelumnya, mulai 1 Februari 2025, pemerintah resmi melarang penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli gas bersubsidi hanya di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Dengan alasan langkah ini diambil untuk mempersingkat rantai distribusi dan memastikan subsidi tepat sasaran. Kericuan mewarnai puluhan warga yang antri untuk membeli gas 3 kg di agen yang terletak di Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Mereka kecewa lantaran kehabisan gas. Adu mulut tak terhindarkan antara warga yang telah antri sejak subuh dengan karyawan toko. Mereka protes tidak kebagian jatah gas 3 kg yang sangat mereka butuhkan. Tidak hanya itu, kericuan juga terjadi pada warga yang tengah antri karena saling serobot untuk mendapatkan gas. Warga menjelaskan dirinya kecewa karena sudah antri sejak pagi tapi merasa diserobot oleh lainnya yang baru datang. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lainnya yang sudah 3 kali balik antrian namun tetap kehabisan gas. Dirinya sangat kecewa karena stok gas yang disediakan sangat sedikit. Sementara itu, pihak agen menjelaskan stok gas yang disediakan memang terbatas karena dari gudang hanya menyuplai sedikit sekitar 100 tabung, 50 untuk pembeli biasa dan 50 untuk pelanggan. Agen membatasi setiap pembelian hanya 1 tabung untuk 1 orang supaya merata. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera memenuhi kebutuhan gas yang memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Komisi 6 DPR RI akan memanggil Pertamina untuk membahas kelangkaan gas LPG subsidi di berbagai daerah. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoeron menegaskan bahwa pemerintah harus mengidentifikasi akar permasalahan ini agar distribusi gas subsidi dapat berjalan lancar. Herman menyoroti aturan baru yang menghentikan distribusi gas LPG subsidi dari pangkalan ke pengecer. Menurutnya, aturan ini justru mengganggu rantai distribusi dan berdampak pada ketersediaan gas di tingkat pengecer. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada pengecer mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Per 1 Februari, pemerintah menerapkan kebijakan ini dengan tujuan agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Herman menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang. Menurutnya, masalah utama bukan sekedar aturan distribusi, tetapi bagaimana memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan sesuai harga yang ditetapkan. Herman menegaskan bahwa yang perlu diawasi bukan pengecer yang dihapus dari rantai distribusi, melainkan bagaimana memastikan agen dan pengecer resmi yang terdaftar benar-benar mengikuti aturan. Pemerintah harus menjamin bahwa mekanisme distribusi yang ada tidak menghambat akses masyarakat terhadap gas bersubsidi. Pemerintah harus mengkaji ulang, bukan warung yang ditiadakan, tetapi bagaimana menjamin bahwa si agen, si pengecer yang terdata sebagai perusahaan yang terdata di
Kementerian SDM, CQ Pertamina, karena melalui Pertamina kerjasamanya, ini betul-betul komit terhadap apa yang menjadi peraturan pemerintah dalam hal penyaluran gas LPG 3 kilo atau gas melon. Komisi 6 DPR RI akan meminta klarifikasi dari Pertamina mengenai penyebab kelangkaan ini. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar distribusi LPG 3 kg tetap lancar dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak mengalami kesulitan mendapatkan gas melon. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, eksekusi lahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai penolakan dan terjadi kericuhan. Aksi saling dorong tidak terhindarkan dengan petugas kepolisian saat jurusita akan melakukan eksekusi. Akibat mendapat penolakan dari warga, eksekusi berjalan hingga malam hari. Sejumlah warga yang menghuni perumahan klaster Setia Mekar Residen Jalan Raya Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan perlawanan saat rumah miliknya akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi saling dorong tidak terhindarkan dengan petugas kepolisian saat jurusita akan melakukan eksekusi lahan. Akibat adanya penolakan dari penghuni klaster, eksekusi lahan berjalan alot hingga berlangsung pada malam hari. Selain itu, jurusita juga melakukan eksekusi di lahan depan klaster dan membongkar sebagian bangunan. Menurut Humas Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pengadilan melakukan eksekusi putusan nomor 128, eksekusi delegasi pengosongan terkait sertifikat hak milik. Pada amar putusan warga yang memiliki surat sertifikat tidak milik kekuatan hukum lagi. Luas lahan yang dieksekusi sebanyak 33 hektar. Melaksanakan putusan nomor 128 PTG 1996 ya, PN Bekasi. Jadi ini sifatnya eksekusi delegasi pengosongan ya, terkait sertifikat hak milik nomor 325 itu apa sih? Terkait yang pihak-pihaknya tadi udah saya berikan tadi amar putusan, jadi supaya jangan salah nanti terkait lampiran atau. Yang pasti saya akan menyampaikan pesan ya kepada para pejabat terkait, artinya dalam pelaksanaan atau penegakan aturan hukum itu berdirilah di atas undang-undang atau berdiri berdasarkan konstitusional yang ada. Jangan undang-undang yang ada dan aturan-aturan yang ada itu ditabrak semua. Nah, seperti kita lihat kemarin, eksekusi berlangsung sampai dengan larut malam. Apakah itu tidak menyalahi daripada aturan? Nah, mungkin itu yang menjadi evaluasi bagi para penegak hukum yang. Usai eksekusi dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, pemohon eksekusi langsung memasang pagar serta pelang di objek lahan yang dimenangkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, seorang warga sipil bernama Lajahari, warga pemukiman Jalur 3 Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ditemukan meninggal dunia di jalan gunung dengan kondisi bersimbah darah. Diduga kuat korban tewas akibat dianiaya oleh kelompok kriminal bersenjata. Lajahari, warga pemukiman Jalur 3 Dekai, Kabupaten Yahukimo, ditemukan meninggal dunia di jalan gunung, tepatnya di Jembatan Agung Mulia. Kejadian tersebut diketahui setelah warga yang melintas di lokasi kejadian melihat korban tergeletak dengan bersimbah darah. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengatakan korban ditemukan dengan luka bacok dan telah meninggal dunia. Aparat kemudian melakukan evakuasi dan olah TKP. Sementara dari hasil keterangan dari pihak keluarga, korban sebelumnya berpamitan untuk mengantar barang ke Bandara Deka Yahukimo. Hingga saat ini, Satuan Reskrim Polres Yahukimo masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Pelaku diduga adalah kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lamek Taplo. Seorang pemilik panti asuhan di Surabaya, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Senin siang. Ironisnya, aksi pencabulan dilakukan terhadap gadis anak asuhnya sendiri yang masih berusia di bawah umur. Aksi bejat pemilik panti asuhan ini dilakukan diduga tak kuat menahan nafsu usai dicerai sang istri. Nuherwanto Kamaril, pemilik panti asuhan Budi Kencana di Jalan Barata Jaya, Surabaya, Jawa Timur, ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di hadapan polisi.
Pria berusia 61 tahun ini ditangkap Subdit Reknata Ditreskrimum Polda Jatim lantaran diduga melakukan tindak asusila pencabulan terhadap anak asuhnya sendiri, berinisial IN, gadis berusia 16 tahun. Ironisnya perbuatan bejat tersangka sudah dilakukan berulang kali sejak tahun 2022 hingga 2025 terhadap korban. Dalam keterangannya Senin siang, Ditreskrimum Polda Jatim menyatakan korban merupakan anak asuh tersangka yang sudah dirawat sejak bayi. Namun perilaku tersangka berubah setelah diceraikan istrinya pada 2022. Sejak itu tersangka tak kuat menahan birahinya. Sebagai pelampiasannya ia mencabuli anak asuhnya yang masih di bawah umur. Modusnya selain merayu, tersangka juga mengancam korban secara verbal agar mau diajak hubungan badan di kamar kosong. Dalam sebulan tersangka melakukan perbuatan bejatnya tersebut bisa 2 hingga 3 kali. Bahkan tersangka pernah menyetubuhi korban setiap hari selama sepekan. Istri tersangka mengajukan cerai dan meninggalkan rumah tersangka dengan alasan sering mengalami kekerasan secara verbal maupun psikis dari tersangka. Nah, pada saat istri tersangka ini meninggalkan rumah tersebut, mulailah tersangka ini melakukan aksinya, yaitu sekitar bulan Januari tahun 2022, tersangka tidur sekamar dengan anak asuh berjenis kelamin perempuan, yang mana pada malam harinya ketika korban tidur dan kemudian dibangunkan, lalu diajak ke kamar kosong, dan selanjutnya tersangka melakukan persetubuhan dengan korban. Kasus dugaan pencabulan ini menjadi perhatian serius kepolisian, mengingat para korban merupakan anak penghuni panti asuhan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Pasca terbongkarnya kasus pencabulan di panti asuhan ini, korban telah dipindahkan ke sebuah shelter di Surabaya. Dalam kasus ini, polisi juga mendapati jika izin operasional panti asuhan telah kadaluarsa sejak tahun 2022 dan dihuni oleh 2 anak asuh saja. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, polisi menyampaikan hasil pemeriksaan psikologi Rohmatri Hartanto, tersangka pembunuhan dan mutilasi koper merah di Ngawi pada Senin siang. Hasil dari diagnosa pemeriksaan psikologi dinyatakan tersangka termasuk golongan psikopat narsistik. Hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka pembunuhan dan mutilasi Rohmatri Hartanto terhadap kekasih gelapnya Uswatun Hasanah Senin siang dipaparkan oleh pihak kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman menyatakan tersangka Rohmatri Hartanto didiagnosa masuk dalam golongan psikopat narsistik, di mana pelaku dikatakan memiliki sikap antisosial, tidak memiliki perasaan iba terhadap korban ketika mengalami ketersinggungan, serta memiliki emosi yang meledak-ledak dan ketenangan saat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban. Diagnosa ini didapat dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka pada Kamis 30 Januari 2025 lalu selama kurang lebih 6 jam. Psikologi terhadap pelaku didapati hasil dari tes psikologi ini oleh psikolog forensik, antara lain termasuk dalam golongan psikopat narsistik. Polisi sendiri saat ini sudah mengumpulkan banyak bukti terkait kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah, janda 2 anak warga Garum, Kabupaten Blitar. Bukti-bukti yang dimiliki diantaranya tas koper merah untuk membuang potongan tubuh korban, pisau untuk memutilasi korban, serta rangkaian rekaman CCTV yang menggambarkan kronologis kasus pembunuhan dan mutilasi ini. Tersangka Rohmatri Hartanto selain sadis membunuh dan memutilasi tubuh korban dengan bengis, tersangka juga menjual mobil milik korban yang hasilnya digunakan untuk membeli mobil sedan di Bekasi. Polisi juga telah menjerat tersangka Rohmatri Hartanto dengan pasal berlapis, mulai dari pembunuhan berencana, penganiayaan, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, serta pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah gudang kawasan pergudangan Bishub Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam proses pendinginan petugas pemadam kebakaran. Proses pemadaman, petugas harus menurunkan alat berat untuk mengurai objek yang terbakar dari reruntuhan bangunan yang ambruk. Kebakaran yang menghanguskan gudang spring bed di kawasan pergudangan Bishub Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akhirnya dapat dipadamkan setelah petugas berjibaku menjinakkan api selama hampir 14 jam. Meski demikian, pada Senin siang, petugas masih melakukan pendinginan pada area gudang yang terbakar. Sekitar 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi diterjunkan dalam proses pemadaman. Tidak adanya hidran di lokasi serta banyaknya bahan mudah terbakar yang tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk menjadi kendala saat proses pemadaman. Bahkan dalam upaya pemadaman, petugas harus menerjunkan satu alat berat ekskavator untuk mempermudah petugas saat proses pemadaman. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi mengatakan dugaan sementara terjadinya kebakaran yang menghanguskan gudang spring bed diduga dari adanya konsleting arus listrik dari ledakan gardu listrik pada area gudang. Baik, perlu kami sampaikan bahwa terjadi kebakaran ya di lokasi pergudangan Bishub di Tambun Selatan. Kami mendapatkan informasi semalam tanggal 2 Februari hari Minggu jam 19 ya. Kita menuju ke lokasi, kita mengerahkan 10 unit mobil damkar, dan alhamdulillah kita komunikasi ke kota, ada bantuan dari kota damkar kota Bekasi, ada 2 unit. Kemudian sampai saat ini kita melakukan pendinginan. Karena apa? Karena memang ada sumber api yang sudah terjangkau karena tertimpa daripada wing atau konstruksi daripada bangunan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, merayakan hari ulang tahun partai yang ke-17, fraksi Partai Gerindra menggelar gebiar bazar UMKM di Selasar Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad turut menyampaikan sambutannya mengenai makna penting di balik perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun ke-17 partai dengan menyelenggarakan gebiar bazar UMKM yang dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 3 hingga 7 Februari 2025. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa perayaan ulang tahun Gerindra ke-17 memiliki makna yang penting. Terlebih perayaan ini menjadi saksi perjuangan partai dari tahun ke tahun. Selain itu, Dasko juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan bazar UMKM di Pelataran Nusantara 2 tahun ini akan menjadi yang terakhir karena akan dialokasikan ke tempat lain bersamaan dengan partai-partai di DPR. Pemerintah Kota Solo mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di seluruh puskesmas. Salah satu puskesmas yang telah menjalankan PKG adalah Puskesmas Pajang Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Menariknya, para tim pemeriksaan juga memakai bandana guna memeriahkan pemeriksaan kesehatan. Sedikitnya ada 8 warga yang memeriksa di PKG. Warga yang memeriksakan dari berbagai macam usia. Ada yang bayi hingga lanjut usia. Untuk menyambut program dari pemerintah Prabowo Gibran, Puskesmas Pajang Laweyan, Solo, Jawa Tengah menyulap ruangan lantai 2 dengan meriah. Saat masuk, warga disambut dengan tulisan Happy Birthday. Terdapat juga balon-balon untuk memeriahkan lokasi pemeriksaan. Para tim pemeriksaan juga memakai bandana untuk memeriahkan pemeriksaan kesehatan. Salah seorang warga yakni Wagiem mengaku bahwa program ini sangat membantu dan terlebih screening pemeriksaan juga banyak. Dirinya mengetahui pemeriksaan kesehatan gratis ini dari pihak RW, sehingga dirinya pun langsung mengikuti program tersebut. Wagiem mengikuti sejumlah pemeriksaan seperti tensi hingga gigi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.